Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sendirian, tidak bersama narasumber, tapi saya akan menceritakan cerita yang pernah diceritakan kepada saya. Cerita ini berasal dari kakak saya, lebih tepatnya kakak ipar saya. Cerita ini adalah cerita pengalaman pribadi yang dia alami saat dia masih bekerja di kantornya di Jakarta. Kakak saya ini bekerja sebagai akuntan publik, dan kantornya tidak hanya di satu kota, tapi ada di beberapa kota dan bahkan pernah berkantor di luar negeri. Kejadian ini banyak ya sebenarnya. Saya akan mencoba menceritakan kejadian ini seingat saya yang pernah diceritakan oleh kakak saya. Kalau nanti ada salahnya, Anda bisa konfirmasi langsung ke beliau. Akan saya lampirkan Instagram beliau di deskripsi atau di sini, Instagram beliau. Jadi Anda bisa tanya-tanya langsung tentang kisah ini kepada narasumber ya. Jadi saya ceritakan beberapa kejadian yang masih saya ingat, yang pernah beliau ceritakan kepada saya. Salah satu kejadiannya yang masih sangat teringat di pikiran saya adalah saat salah satu temannya kerja lembur. Jadi saat temannya itu kerja lembur ya, dia sedang mengerjakan beberapa tugas dari kantornya. Dia sedang ngetik di komputer kantornya. Tiba-tiba ada beberapa gangguan, tapi dia emang orangnya pemberani ya. Mas ini sebut saja namanya Mas J, saya lupa namanya. Dia pemberani. Dia membiarkan begitu saja apa yang mengganggu dia, gangguan-gangguan mulai dari kursi gerak atau suara-suara jalan seperti itu. Dia menghiraukan begitu saja, membiarkan begitu saja. Tapi pada akhirnya salah satu gangguan terbesar yang dia rasakan adalah saat dia lagi enak-enak ngetik tugas ya. Misal ini komputer ya, layarnya monitor ya, itu tiba-tiba ada yang ngelinguk seperti itu. Dan siapa yang ngelinguk? Dia adalah kuntilanak merah. Dan dengan polosnya Mas itu hanya kaget terus mengumpat, semprul, ganggu, mungkin kayak gitu ya. Dan akhirnya dia langsung mematikan komputernya dan lari ke musola, mungkin mencari perlindungan ya, mungkin di musola aman ya. Dia memutuskan untuk tidur saja karena memang lembur udah malam. Dia pilih tidur aja, mungkin memang dedemitnya ini nyuruh dia tidur, nyuruh dia istirahat. Akhirnya dia tidur. Posisi tidurnya itu agak miring ya, dan ternyata tidak berhenti di situ gangguannya. Saat Mas J ini sedang tidur posisi miring, tiba-tiba dia merasakan ada yang menempel di belakang badannya. Seakan-akan ada yang ngeloni, ada yang menemani dia tidur. Dan kalau tidak salah ya ini Mas J itu melihat ada rambut yang mengurai dari belakang ini ke depan badannya sini. Ngeri coy. Dan bisa dibilang Mas J ini membiarkan saja, dan bisa dibilang dia semalaman ya kelon dengan kuntilanak merah. Itu salah satu kisah yang masih saya ingat. Dan ada kisah kejadian lain di kantor tersebut, di kantor kakak saya tersebut. Pernah ya ada tamu gitu bawa anak-anak. Itu kalau nggak salah kejadiannya katanya sore,
hampir maghrib gitu ya, bahwa anak-anak itu posisinya duduk di sofa, terus di depannya itu kakak saya dan temannya, dan anak dari kliennya itu, tamunya itu nangis sambil nunjuk-nunjuk ke atas itu. Apa itu mungkin bilangnya gitu ya. Itu cerita kakak saya seperti itu, dan kakak saya dan temannya itu hanya saling melirik takut gitu ya. Apa itu, karena anak kecil itu terus merengek nangis, apa itu seperti itu. Dan saat ditanya, ternyata dia melihat ada wanita yang menggantung terbang di atas kepala kakak saya dan temannya. Kejadian lain juga ada yang masih saya ingat. Saat itu kakak saya dan teman-temannya perempuan ya ada di lantai atas. Itu 2 lantai kantornya, lantai atas, dan di bawahnya itu, lantai bawahnya itu ada musola, ada ruangan-ruangan lain itu untuk laki-laki ya. Jadi di lantai atas itu kamar-kamar disekat dan ada beberapa kantor. Itu ada 2 ruangan 1, ruangan 2 ya. Yang di atas itu cewek-cewek ada di situ semua, ada di lantai atas semua. Tapi karena saat itu lantai atas mati lampu dan lantai bawah tidak mati lampu alias nyala, tapi kan namanya juga kondisi mati lampu dan sangat gelap, teman-teman kakak saya dan yang cewek-cewek itu nggak berani turun ya, karena gelap. Saking gelapnya nggak berani turun, padahal di bawah terang dan laki-laki ada di bawah semua. Dan yang laki-laki pun juga nggak ada yang berani naik untuk nemenin yang cewek-cewek itu. Satu kejadian ya, saat mati lampu itu, di ruang sebelahnya itu berkumpul para cewek-cewek itu ada sekitar 5 orang, dan di ruang sebelahnya itu adalah ruangan kantor gitu aja. Di ruang sebelah itu kakak saya meninggalkan handphonenya dalam kondisi mati, dalam kondisi tergeletak begitu saja. Tapi tiba-tiba ada suara cetak, karena itu memang HP lama ya, HP yang masih keyboardan, cetak seperti HP itu digunakan untuk SMS atau menulis sesuatu itu. Dan kakak saya pun bersama teman-temannya juga dengar. Kamu dengar itu nggak? Dengar itu nggak? Pada dengar semuanya, dan mereka semuanya takut. Cetak siapa ini yang pakai HP siapa? Padahal di samping itu nggak ada orang sama sekali. Dan akhirnya mereka ketakutan. Salah satu teman dari kakak saya itu lari ke bawah, dan walhasil malah lampu bawah dan atas mati semua. Dan itu dibiarkan begitu saja sampai pagi, kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Itu kisah lainnya dari kantor kakak saya yang ada di Jakarta. Ada beberapa kisah lain lagi dan kejadian lain lagi dari kisah ini, tapi saya agak lupa. Jadi mungkin jika kakak ipar saya melihat, bisa dilengkapi kak, silahkan komen bagaimana kisah yang sebenarnya terjadi di kantor Anda di Jakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, yang masih saya ingat, mumpung saya ingat. Ini sebenarnya sudah diceritakan lama sekali oleh kakak saya, jadi mumpung saya ingat saya ceritakan. Semoga bisa dilengkapi lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya ini. Kritik dan saran sangat terbuka, silahkan. Jika ada yang punya cerita horor lain, silahkan komentar, silahkan DM saya. Terima kasih. Assalamualaikum.